Sebentar. Bisa. Di sini aku mau mewawancarai kamu seputar kebersihan di lingkungan kelas 10 ya. Iya. Menurut kamu lingkungan kelas 10 ini termasuk bersih atau kotor? Nah, menurut saya itu lingkungan di kelas 10 ya kadang bersih, kadang kotor kan Kak. Itu juga termasuk kesadaran masing-masing siswa sih. Bisa dideskripsikan nggak kotornya itu gimana? Nah, kotornya itu yang pertama ada di WC. WC-nya itu sangat bau, sangat menyengat sekali ya. Terus habis itu gotnya juga sangat menyengat. Terus saya tuh kalau nunggu di masjid juga kayak ya ampun baunya nggak enak banget. Terus habis itu sampahnya menumpuk, sama wastafelnya itu mampet. Halo Kak, selamat sore. Boleh minta waktunya sebentar? Iya boleh. Di sini saya mau wawancara tentang kebersihan yang ada di lingkungan sekolah ini, terutama di ruang lingkup kelas. Apakah sudah cukup lebih baik atau belum? Sudah cukup Kak, tapi mungkin masih ada perlu peningkatan. Apakah ada hal yang perlu masih ditingkatkan dalam kebersihan yang ada di ruang lingkup kelas? Seperti tidak menimbun sampah pada kelas, biasanya tuh dilaci. Mungkin. Ya. Bagaimana menurutmu apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kebersihannya di area kelas terutama? Segera membuang sampah pada tempatnya dan jangan menimbun sampah di laci. Iya. Terima kasih Kak. Iya. Kak, boleh minta waktunya sebentar? Iya boleh. Sebelumnya nama Kak siapa? Nama saya Manita Salwa Anindya dari kelas 12-3. Kalau aku mau wawancara Kakak, Kak berkenan nggak? Iya gak apa-apa. Pertanyaan pertama, menurut Kakak nih, lingkungan di Semada itu udah termasuk bersih atau belum? Menurut saya sendiri ya, lingkungan Semada itu sudah bersih. Namun masih ada sisa-sisa kayak puing-puing yang berserakan di sini. Itu menurut saya belum rapi, tapi sudah cukup bersih karena tiap pagi itu sudah dibersihkan oleh penjaga sekolahan ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau di area sekitar kelas Kakak sendiri udah bersih atau belum? Menurut saya sendiri lumayan bersih ya. Kadang-kadang itu ada yang piket, kadang-kadang itu juga ada yang enggak. Kalau di dalam kelas itu mut-mutan piketnya kelas saya ya. Lalu kalau di depan kelas itu kalau jam pulang begini ya kotor, kalau masih pagi itu bersih karena dibersihkan. Oh gitu ya? Ya. Ya. Rasa nyaman dan rasa sehat. Jadi kebersihan lingkungan ini sangat penting di lingkungan sekolah, dan ini melibatkan warga sekolah, baik itu dari kepala sekolah, dari guru, dari siswa, tentunya juga dukungan dari orang tua, wali murid. Jadi kebersihan di sekolah salah satu faktor yang juga untuk keberhasilan dari tujuan pembelajaran yang ada di sekolah itu sendiri. Baik, kalau seperti itu, menurut Pak Zainal juga, apakah tanggapan Pak Zainal mengenai kesadaran para siswa akan kebersihan lingkungan di Semada ini? Jadi siswa memang ditanamkan untuk disiplin, dan salah satu rasa disiplin itu adalah dengan menanamkan peduli terhadap kebersihan di sekolah, dan itu sudah ada di dalam tata tertib yang ada di sekolah bahwa siswa harus peduli terhadap dengan lingkungan kelasnya dan lingkungan sekolahnya. Kalau saya lihat kesadaran siswa terkait untuk kebersihan sekolah sudah baik, dan itu perlu ditingkatkan. Bagaimana kita mengingatkan siswa untuk tertib dalam arti peduli pada lingkungan di sekolah, misalnya pada saat ada sampah yang ada di kelas atau di sekitar sekolah, dengan rasa sadar peduli untuk mengambilnya dan ditaruh di tempat sampah yang sudah disiapkan. Itu salah satu bentuk nyata bahwa siswa itu harus sadar. Jadi untuk sekolah kita sudah bagus, tinggal bagaimana meningkatkan itu, tentunya dukungan dari semuanya.
baik Bapak Ibu guru dan teman-teman yang ada di teman-teman, artinya ini adalah siswa yang ada di sekolah. Baik, untuk selanjutnya apa yang menjadi harapan Pak Zainal tentang kebersihan? Apa yang menjadi harapan Pak Zainal ke depannya untuk kebersihan lingkungan yang ada di Semada ini? Jadi kebersihan yang ada di lingkungan sekolah, kalau sekolah itu bersih, nampak indah, nampak nyaman, dan itu mendukung kegiatan pembelajaran di kelas. Kita bisa merasakan pada saat kelas itu bersih, jadi semuanya akan terasa sehat. Siswa sehat tentunya akan memudahkan dalam mengikuti pembelajaran yang ada di kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kebersihan sekolah, terasa sekolah itu sebagai lingkungan yang bersih dan nyaman dan indah, dan itu menjadikan sekolah menjadi siswa itu merasa senang, betah, yang pada saat baik itu ada di lingkungan luar sekolah maupun ada di dalam sekolah, yaitu di kelas. Seperti itu gambaran saya terkait dengan lingkungan sekolah yang ada, kebersihan yang ada di lingkungan sekolah. Baik, kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Zainal atas waktunya untuk wawancara pada kali ini. Ya, sama-sama. Mungkin yang perlu dicermati pada saat kita komitmen untuk hidup bersih di lingkungan sekolah, berarti adalah ada sebuah kebersamaan, kekompakan untuk jiwa, sikap pribadi untuk membersihkan apa yang ada di sekolah tersebut, terutama kotoran yang ada di sekolah tersebut. Mungkin itu gambarannya. Jadi harus punya rasa komitmen, tanggung jawab bersama. Jadi tidak semata-mata itu petugas dari tukang kebun, tukang bersih, tetapi adalah tugas bersama untuk kepentingan bersama. Mungkin seperti itu. Ya. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak sebentar. Bolehkah saya mewawancarai Bapak mengenai kebersihan lingkungan yang ada di Semada ini? Ya, bisa. Baik, tanpa panjang lebar, saya langsung mengajukan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pendapat Bapak mengenai kebersihan yang ada di lingkungan Semada ini? Ya, di SMA 2 sebenarnya sudah terprogram, jadi semua yang ada, wilayah yang ada di SMA 2 ini sudah dipetakan dan masing-masing punya petugas sendiri-sendiri. Jadi urusan kebersihan di sini insya Allah sudah saya kira sudah bisa dikatakan memenuhi syarat. Setelah mengetahui program yang ada di lingkungan Semada ini mengenai kebersihan lingkungan sekolah, menurut Bapak itu apakah para siswa-siswi juga itu perlu dalam penerapan kebersihan yang ada di lingkungan sekolah ini, seperti menjaga kebersihan yang ada di lingkungan sekolah? Ya, menurut Bapak, semua yang ada di sekolah ini semua mempunyai tanggung jawab menjaga kebersihan. Karena apa? Kita tidak lepas dari peran serta dari penghuni sekolah. Jadi kalau kita semua menyadari pentingnya kebersihan, maka semua diharapkan mau melaksanakan atau mau peduli dengan kebersihan di lingkungan sekolah kita. Jadi secara tidak langsung kebersihan lingkungan sekolah itu juga mempengaruhi dalam proses belajar mengajar di lingkungan sekolah ya Pak? Betul sekali. Karena apa? Karena kalau
kalau kita belajar dengan proses belajar mengajar dalam keadaan di lingkungan yang bersih, sehat, insya Allah anak-anak bisa menerima pelajaran dengan nyaman, sehingga anak-anak bisa berprestasi yang terutama anak-anak agar bisa berprestasi, dia belajar dengan nyaman di sekolah dengan keadaan yang lingkungan yang bersih dan sehat. Baik Bapak, terima kasih atas wawancara pada hari ini. Mohon maaf apabila sudah mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa. Terima kasih Bapak.